Wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Biasa. Saya dari PDD SDM 0184 Sentang. Saya calon guru penggerak angkatan 6 yang berasal dari Kabupaten Asahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Puji syukur kita hadiahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak hal, salah satunya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat mengikuti seminar budaya positif hari ini. Tak lupa selawat berangkaikan salam selalu kita hadiahkan terus junjungan alam Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga dengan banyak membaca selawat kita akan mendapatkan syafaat di kemudian hari kelak. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi modul 1.4 saya tentang budaya positif. Oke, tentang budaya positif itu sangat erat kaitannya dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini disiplin positif. Disiplin positif artinya pendekatan mendidik pada anak sebagai kontrol diri dan pembentukan rasa kepercayaan diri anak dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita adalah apa yang terlintas. Kebanyakan orang akan menghubungkannya dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan dan sebagainya. Ya, jadi sini Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya, ketika tidak tumbuh dengan sendirinya disiplin dalam diri kita, maka atasan kita yang memaksa kita untuk menjalankan kedisiplinan tersebut. Lanjut, di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai baik secara umum atau menyeluruh. Nah, disiplin positif ini diartikan pendekatan mendidik pada anak sebagai kontrol diri dan pembentukan rasa kepercayaan diri pada anak. Adapun nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi ini: 1. Profil pelajar Pancasila, 2. Ilmu merit training. Profil pelajar Pancasila, 2. Primorias program, kemudian 9 pilar karakter kita tunjukkan, kemudian petunjuk seumur hidup, the 7 essential dan the Fearless project. Oke, yang pertama kita bahas lanjut kita bahas profil pelajar Pancasila. Oke, profil pelajar Pancasila. Ini sering kita nyanyikan ya. Memang lagunya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia dan sebagainya. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila.
yang harus ada pada setiap peserta didik kita. Yang kedua itu Millennials Program. Apa sih ini? Ini adalah program awal tahun. Biasanya kita para guru di awal tahun selain mengerjakan program-program kelas, pasti ada kesepakatan kelas yang kita bahas dengan murid-murid kita. Mungkin yang paling simpel, paling umum yaitu tentang pemilihan ketua kelas, sekretaris, bendahara. Nah, kedepannya ya imbas dari corona, kita bahkan sudah meminta nomor WA dari orang tua siswa kita. Ya, untuk apa? Untuk pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian apa kesepakatan kelasnya? Kalau tidak hadir gimana ceritanya? Harus kirim surat kah? Atau orang tuanya harus datang kah? Kalau saya sendiri boleh nge-WA, siapa tahu udah buru-buru lupa, keringnya di jalan, nah itu boleh dari kesepakatan kelas kita. Atau tergantung dari guru masing-masing kesepakatan kelas apa yang ingin diterapkan di sekolahnya. Nah, hal itu bertujuan untuk membentuk sikap murid, salah satu sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan yang lainnya. Selanjutnya 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Jadi maksudnya Yayasan Warisan Budaya Indonesia. Kita tahu Indonesia ini termasuk negara ketimuran, negara yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, sopan dan santun. Jadi ini bertujuan untuk cipta Tuhan dan segenap ciptaannya, terus kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun dan sebagainya. Kemudian petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Jadi kedisiplinan itu mempunyai dua tujuan, ya. Yang pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai keterampilan hidup. Adapun sebagai petunjuk dia punya rasa peduli dengan sesama. Sekarang kan sudah jarang ya, kalau kita dulu sekolah satu orang tiap kampung perginya bareng-bareng, sama-sama, jemput-jemputan ya, itu membuat kemandirian kita timbul. Kalau sekarang beda. Zamannya orang tua nganter bukan sampai gerbang lagi, sampai depan kelas. Jadi dari situ bentuk kemandirian dari rumah kurang. Makanya itu sebabnya sekolah mulai mendidik anak untuk menjadi mandiri atau peduli juga. Yang kemudian penalarannya, gimana anak sudah mulai berpikir? Nah ini tentu awalnya harus punya kemampuan membaca yang baik. Bagaimana anak bisa berpikir atau menjawab soal dengan baik kalau kemampuan membacanya kurang? Kemudian rasa ingin tahu, usaha dan sebagainya. Kemudian di sini ada keterampilan hidup. Untuk apa itu? Yang pertama dapat dipercaya, karena ini adalah hal atau modal penting untuk anak didik itu menjadi orang yang sukses. Kemudian lurus hati atau tulus hati, ya, baru pendengar yang aktif. Jadi ketika kita mengajar untuk mengetahui siswa itu aktif atau tidak, ketika kita bertanya kembali ada umpan balik yang diberikan kepada siswa itu. Jadi kalau kita sudah ngajar panjang lebar, kita tanya siswa yang nggak tahu apa-apa, atau setelah kita kasih tugas dia tidak mampu menjawabnya dengan baik, berarti mereka entah apa yang didengarkannya atau tidak fokus. Ya, baru tidak merendahkan orang lain. Ya, di sini pembulian atau perundungan seringkali terjadi di sekolah, terutama anak yang badannya lebih besar akan membuli anak yang badannya lebih kecil. Selanjutnya ada 7 essential values atau 7 nilai-nilai kebajikan. Di sini ada empati atau rasa peduli, ada suara hati, ada kontrol diri, rasa hormat atau respect, kebaikan, toleransi dan keadilan. Saya rasa beberapa hal ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Contoh untuk empati, setiap ada orang tua siswa yang meninggal dunia atau mungkin ada tetangga sekitar sekolah, stakeholder kita ada yang meninggal dunia, maka kita turut andil, bisa dengan memberikan sumbangan dan sebagainya. Kemudian sudah kontrol diri, ketika anak itu bermasalah, maka kita sebagai gurunya berusaha memanajemen emosi mereka, ya, memaafkan satu sama lain, kemudian besoknya bisa berteman kembali dengan akhlak. Oke, ini ada The Virtus Project. Project nilai-nilai kebajikan ini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang dapat kita tanamkan kepada peserta didik. Tidak harus semuanya, ya, dalam momen-momen tertentu. Mungkin di semester 1 poin yang ini, kebajikan ini saja. Tapi di semester 2 kita harus sempurnakan atau kita lengkapi semua itemnya. Karena ini merupakan proyek nilai kebajikan universal yang harus dimiliki setiap anak atau setiap peserta didik. Kalau bisa lulusan kita memiliki
memiliki semua sikap atau kompetensi ini. Ya, salah satunya mungkin peduli, komitmen, rasa percaya diri, jujur, ya. Kemudian sini ada sikap adil, toleransi, ya, pengertian dan sebagainya. Oke, untuk modul selanjutnya di sini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Mungkin Bapak atau Ibu belum tahu kalau kita para guru sudah tidak diperkenankan lagi memberikan hukuman kepada siswanya. Ya, bahkan ketika kami melakukan Zoom itu terjadi perdebatan hebat, ya, tentang pemberian hukuman atau reward and punishment. Saya tidak setuju pada waktu itu. Kenapa? Karena semua yang jadi pembicara di situ adalah produk masa lalu yang masih menerapkan hukuman dan penghargaan sehingga mereka bisa jadi seperti sekarang. Nah, gimana ceritanya kalau kita sebagai guru mengajar tidak diperkenankan memberikan hukuman atau penghargaan? Karena kita tahu sebagai guru hukuman yang baik itu seperti apa. Kemudian dengan penghargaan siswa akan menjadi apa? Ya, di sini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang orang berbuat sesuatu itu bukan karena kemauan dirinya, tapi karena takut dihukum. Jadi dia berbuat. Artinya itu ada keterpaksaan dalam dirinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika dia tampil dia nggak mau, tapi karena ingin dipuji oleh gurunya, ingin dipuji oleh temannya, maka dia melakukan hal itu. Kemudian yang terbaik, ya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini sudah ada dorongan dari internal, dari dalam diri sendiri, kesadaran dari dalam diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dengan 3 motivasi, kenapa orang atau siswa melakukan sesuatu supaya tidak dihukum. Itu pendapat dari Diana Gosen, ya. Baru ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ternyata kalau kita sebagai guru selama ini tahunya hukumannya hukuman, nggak ada itu konsekuensi, nggak ada itu restitusi. Nah, jadi melalui program guru penggerak ini, saya khususnya banyak belajar, ya, kenapa selama ini marah-marah, ya, suka marah-marah nggak jelas atau memberikan hukuman berlebihan. Jadi melalui guru penggerak itu perlahan itu terkikis. Nggak tahu kenapa, apakah karena sudah paham atau karena sudah lelah dengan tugas-tugas guru penggerak, jadi nggak bisa lagi emosi di kelas. Tapi perlahan kita harus paham apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Jadi hukuman ini adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Jadi kalau salah, kita beri hukuman. Ya, yang penting kita fokus pada masalahnya di situ. Kemudian di sini konsekuensi adalah akibat langsung dari perbuatan yang telah dilakukan. Konsekuensi di sini memberikan pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Pemberian konsekuensi hendaknya relevan dengan tindakan pelanggaran yang dibuat. Jadi bedanya dengan hukuman, siswa harus melakukan apa yang kita suruh. Sementara konsekuensi, dia boleh pilih. Contoh, siswa tidak mengerjakan tugas. Kemudian kita panggil dianya, kita tanyakan, ya silakan apa yang mau kamu kerjakan. Ya, dia yang memilih hukuman untuk dirinya sendiri. Contoh, dia bilang, Pak, saya kerjakan aja lah Pak di situ Pak, soalnya ditambahin. Kalau dia mengatakan hal itu secara tidak langsung, dia sudah sadar akan kesalahannya dan berusaha memperbaiki dirinya. Sementara hukuman tadi, kau nggak siap yang berdiri kau di situ. Itu dia. Apakah dua hal ini sama? Berbeda. Yang pertama, si anak kalau hukuman, dia dihukum karena kesalahannya dan tidak berusaha memperbaiki dirinya. Yang ada siswanya apa? Benci sama gurunya, atau bahkan dendam. Ya, ketika dia dibesar bapaknya dulu atau ibunya dulu menghukum aku terlalu berat, terlalu berlebihan, seperti itu. Sementara kalau konsekuensi, kayak ada solusi win-win, ya, sama-sama menang atau sama-sama menguntungkan. Jadi guru nggak harus mengeluarkan urat, nggak harus marah-marah, tapi siswa sudah sadar akan kesalahannya dan memperbaiki dirinya dengan konsekuensi atau dengan hukuman yang ia pilih sendiri. Kemudian restitusi adalah yang terbaik di antara hukuman dan konsekuensi. Di sini restitusi adalah proses perbaikan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang arah seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka
memperlakukan orang lain. Maksudnya di sini begini, kita pasti pernah sekolah punya guru favorit, entah itu di SD, sekolah dasar, entah itu waktu di SMP, atau mungkin waktu SMA. Kenapa kita mengidolakan guru itu? Pasti banyak faktor diantaranya. Ya, yang pertama mungkin guru itu kalau ngajar keren, atau mungkin ini faktornya, kalau kita salah, guru itu nggak pernah marah. Pasti selalu bilang, oh bapak itu baik, nggak pernah marah. Bukan dalam artian kita guru yang lemah, bukan artinya kita guru yang lembek. Artinya ketika siswa itu salah, dia sebenarnya sudah ada rasa bersalah dalam dirinya. Cuma dia pasti menginginkan ada orang yang melakukan perubahan dalam dirinya. Cuma dia nggak tahu, nggak ada yang bimbing begitu. Terus harus bagaimana dia? Kemudian kalau kita permalukan dia di kelas, otomatis ketika dia ingin kembali lagi sama kami, dia malu kan? Terus ini kau malas kau, sana kau jangan deket-deket aku, kau malas ngerjain PR dan sebagainya. Nah di sini guru memberikan restitusi kepada si siswa, jadi dia lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi. Kenapa? Restitusi ini bisa secara internal, individu. Jadi bisa didatangi muridnya, ditanyain sebabnya kenapa. Kenapa nggak ngerjain PR? Kok cuma kamu sendiri yang nggak ngerjain PR? PR-nya sih loh cuma 5, kenapa nggak dikerjain? Kalau itu kita tanyakan di depan umum, siswanya introvert, pemalu, yang ada dia nggak jawab. Kita sebagai guru emosi, kita ngomongnya lebih kuat lagi. Malah siswanya bukan nggak dengar tapi takut atau mungkin malu menjelaskan permasalahannya apa. Gitu. Apalagi kalau laki-laki ya, laki-laki itu kalau ditanya, yang jawab harus lihat mata. Sebagai bentuk, kalau laki-laki menganggap sebagai bentuk kepahaman atau mendengar, fokus. Beda sama perempuan. Kalau perempuan bertanya sebenarnya gini, sambil main HP, kok fokus sama fokus? Ketika diulangi itu bisa dengan pas ya mengulang kata-kata kita. Nah kalau di guru laki-laki enggak ya, khusus untuk kita yang guru yang laki-laki, kita bisa panggil siswanya. Pas mungkin pas pulang sekolah atau pas istirahat dia suruh kemarin, kenapa tadi nggak dikerjain? Dengan nada yang lembut, bisa dengan coaching sentuhan. Kenapa tadi nggak dikerjain PR-nya? Kenapa malah nggak dikerjain? Pasti ada jawabannya. Kalau jawabannya gini, iya pak, tadi malam hujan deras, rumahku banjir. Waduh, ser kan kita. Bayangkan kalau dari awal kita udah marah-marah, kita cubit, kita pukul. Ternyata setelah kita berdekatan secara internal, secara pribadi, jawabannya itu. Jadi kalau seandainya dia itu tadi mengucapkan itu dari awal kita melakukan restitusi, ya dia jelaskan seperti itu kita bimbing. Oh iya, dia kerjainnya di sini ada yang nggak paham. Jadi ada kedekatan antara guru dan siswanya. Selanjutnya ada keyakinan kelas, ini yang tadi saya bahas di awal. Keyakinan kelas ini biasanya diciptakan di awal semester. Jadi bapak atau ibu bisa membuat kesepakatan kelas, peraturan atau disiplin seperti apa yang mau diterapkan. Contoh kalau saya, kalau hujan deras, kalau terlambat boleh. Kalau hujan deras atau banyak petir boleh terlambat 15 menit, masih ditoleransi. Atau di WA, Pak, meski hujan deras Pak, nggak ada payung, nggak ada yang ngantar, boleh ditoleransi. Itu salah satu kesepakatan kelas. Atau Pak, kalau seandainya tugasnya ini saya nggak datang Pak, ada PR, boleh nggak PR-nya Pak saya WA kan? Boleh. Karena kita dituntut untuk siswa itu tanggung jawab. Kemudian kita minta kepahamannya seperti apa atau sudah sejauh mana. Jangan diktator ya. Pokoknya harus dikumpulkan seperti ini. Apalagi ada semacam guru yang saya nggak mau tahu nih, kamu pokoknya kerjaan harus pakai cara ini. Karena ada banyak cara, khususnya matematika untuk mengerjakan soal itu. Kalau seperti saya akan adakan 3 cara minimal. Kalau bisa lebih ya lebih. Kemudian siswa saya bebas pilih cara yang mana yang ia anggap mudah dan benar untuk mengerjakan soal itu. Jadi terserah siswa lebih paham yang mana. Kita nggak bisa paksakan harus cara 1, cara 2, atau cara 3. Ini salah satu keyakinan kelas. Mungkin bapak dan ibu sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Gimana kalau masuk, gimana kalau nggak hadir, kalau ada tugas bagaimana, dan selanjutnya. Oke, di sini ada langkah-langkah. Bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas itu? Yang ini pertama, keyakinan kelas boleh bersifat abstrak daripada peraturan. Dia lebih rinci dan konkret. Baru ada pernyataan-pernyataan universal. Baru pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Baru semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, jadi artinya di sini keyakinan kelas, bapak sama ibu itu seakan berdiskusi sama siswanya, maunya gimana. Dari situ sebenarnya dapat bonding, kedekatan antara guru dengan siswanya. Biasanya kalau saking dekatnya guru sama siswanya, otomatis orang tuanya juga jadi dekat sama gurunya, udah kayak kawan, udah kayak saudara gitu. Nah, hal ini tentu tidak terlepas dari keyakinan kelas yang kita laksanakan di awal semester. Ya, ditanya dulu maunya gimana. Gitu. Kalau kita sudah dewasa kan bisa mengutarakannya dengan baik. Mereka bisa dikelompok-kelompokkan gitu, maunya gimana? Pak, sayanya mau begini, catat. Saya maunya begitu Pak, dicatat. Semua sudah banyak terus disepakati. Yang mana-mana saja yang mau dijadikan keyakinan kelas. Kemudian kalau sudah semua sepakat, berjalan ini waktu udah setengah semester, waktu udah berjalan 2-3 bulan ya, setengah semester udah mau dekat UTS. Ternyata ada beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan di sekolah pada waktu itu, maka itu boleh diubah. Jadi dia nggak bersifat permanen, tidak boleh diubah. Jadi sewaktu-waktu kalau itu tidak sesuai, maka boleh diubah. Kemudian langkah selanjutnya di sini, gimana prosedurnya? Di sini mempersilakan warga sekolah atau murid sekolah, kelas, tadi yang mencurahkan pendapat apa saja mereka mau, kemudian dicatat semua masukannya, baru disusun lagi prosedurnya seperti apa. Habis disusun, dicatat, disusun, ditinjau, ya. Gimana pendapatnya disetujui nggak sama semua. Habis ditinjau, kita setelah dengan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menjawab ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, ya, sebagai bukti. Kalau setuju, maka tanda tangan. Kalau nggak setuju, nanti ya dibahas lagi. Tapi biasanya hal ini sudah matang dulu, ditanya semua, setuju ya, ini keyakinan kelas kita ya, oke, tanda tangan. Sekaligus kayak tanda tangan kehadiran aja itu. Kemudian sudah selesai, ditempel lagi ya seperti yang itu, ya. Itu beberapa contoh keyakinan kelas yang disepakati di kelas. Ini bisa dicek kok dari aplikasi rapor. Oke, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi, secara umum yang dibutuhkan manusia itu apa aja sih? Jadi menurut Dr. William Glaser dalam bukunya Choice Story, ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survive, kita sering bilang. Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan psikologis. Ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Baru keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Baru kesenangan. Ya, jadi hal ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang ini kalau sering kita sebutkan kebutuhan primer, kebutuhan yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Ya, sandang, pangan, dan papan. Kemudian kasih sayang. Jadi setiap orang pasti membutuhkan kasih dan sayang dari orang-orang sekitarnya. Jadi sejatuh apapun kita, sebanyak apapun masalah kita, kalau orang-orang yang kita sayangi memberikan support, maka kita akan terus kembali lagi, kembali kuat lagi, siap untuk menghadapi hari lagi. Ya, kemudian di sini ada penguasaan kebutuhan. Jadi itu kita tuh butuh diakui atas kemampuan kita. Kita bisa dibilang pujian lah, karena pujian itu nggak harus berupa hadiah. Ya, semangat, respect itu termasuk dalam bentuk pengakuan. Lalu kebebasan. Kebebasan di sini artinya itu siswa atau manusia bebas melakukan apa yang ia sukai, apa yang ia senangi, tapi tidak terlepas dari koridor yang ada, peraturan yang ada. Baru kesenangan, biasanya orang itu akan bahagia kalau ia mengerjakan sesuatu yang ia sukai. Bayangkan kalau dia bercita-cita dan berkeinginan jadi guru, kemudian berkesampaian menjadi guru, PNS pula, sertifikasi lagi, aduh, double nikmatnya ya. Sesuatu yang ia suka, dia jalani, dapat gaji dan bisa menghidupi dia. Atau ada yang suka menyanyi, dia suka menyanyi, dengan menyanyi dia jadi terkenal, jadi kaya raya, jadi dikenal banyak orang. Otomatis itu jadi pekerjaan yang paling luar biasa yang pernah dia alami dalam hidupnya.
Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol guru. Jadi guru di sini punya 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Saya dulu berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah dulu. Jujur ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya kalau ada siswa yang salah berantem, kenapa kamu berantem? Tahu nggak itu salah? Tahu Pak, katanya. Ya kan? Itu kan membuat orang merasa bersalah. Kenapa berantem gini Pak? Iya Pak, ngejek dulu gini segala macam. Apakah masalah selesai dengan menghukum dan membuat rasa bersalah? Tidak. Yang ada nanti orang tuanya yang datang bertambah masalahnya, bukan malah selesai. Nah sekarang saya mudah-mudahan ya ke depannya sampai seterusnya berada di posisi teman dan manajer. Apa yang dilakukan kalau teman? Ketika mereka berantem, dipanggil satu-satu dulu. Kenapa nak berantem? Iya Pak, dia ngejek duluan. Kenapa dia ngejek? Jangan ya. Ada beberapa contoh kalimat yang bisa dipilih untuk mendekatkan diri kita sama siswanya. Kalau pemantau ini ya dilihat dulu, ya, dipantau, ditanyai segala macam. Terkesan hampir tindakannya itu kurang konkret, kurang grep gitu ya. Kalau di posisi manajer sama teman kayaknya balance. Ya, jadi kalau ada masalah ditanya dulu. Setelah itu baru kita manage. Ya, kita atur gimana caranya, solusinya gimana. Seperti contoh kasus nanti ada saya tunjukkan videonya. Ada 2 orang siswa berantem, ejek-ejekan. Itu pas mau pelajaran agama itu. Dan kemudian saya tanya kenapa berantem. Dia Pak ngejek Pak segala macam. Ini kau tunggu. Iya karena nggak terima. Apa yang dilakukan segala macam pada waktu itu saya suruh berdiri di sini. Di atas kursi, kaki satu. Tujuannya apa? Supaya mereka itu hilang keseimbangannya. Awal mula gengsi kan, tidak mau sentuh-sentuhan. Siapa lu gak suka gue gitu. Lama-lama karena sudah makin lama, udah nggak tahan keseimbangannya, pegang-pegangan tangan. Makin lama kan makin berat. Habis itu peluk-pelukan. Nah, secara nggak sengaja nangis bareng mereka. Baru saya suruh duduk, saya tanya kenapa saya lakukan itu. Dia bilang ya Pak, kami harus berkawan katanya. Padahal tidak. Di situ kita satu kelas itu saudara. Ya, jadi kalau ada satu yang punya masalah, maka yang lain membantunya, bukan mencelanya atau bahkan membulinya. Oke, ini yang tadi saya bilang tadi. Kalau posisi penghukum itu biasanya guru ngapain? Oke, boleh dibaca ya Bapak Ibu. Hukum inilah yang dikatakan ya. Tuh, bisa hukuman fisik, bisa hukuman verbal, ya bisa dipukul pakai roll, suruh diri segala macam, baru kata-kata yang kasar, memang bandel kali kau, mohon maaf bodoh sekali kau, segala macam kata-kata yang kasar. Baru ini dia yang akan dikatakan guru. Ya, kalau posisi penghukum dia akan bilang patuhin kata saya, kalau nggak awas ya, habis kamu. Baru nih kamu salah, terus malam salah, ini salah lagi dan sebagainya, beberapa kata-kata yang mungkin akan menyakitkan hati peserta didik kita. Kemudian posisi kedua tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah di sini guru biasanya akan bersuara lebih lembut, ya, di sini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi dia menggunakan heart to heart lah begitu, sampai siswa itu mengakui kesalahannya. Jadi ya, membuat merasa bersalah, nadanya memelas, harus bersedih. Baru kata-kata yang digunakan kurang seperti ini. Adi, kamu gimana ya? Kamu udah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Hasilnya apa kira-kira? Udah akan merasa bersalah karena mengecewakan ibu atau gurunya. Baru mereka akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Inilah posisi rasa bersalah. Kadang-kadang kita pas ucapan ini nggak sadar. Besoknya lihat impactnya apa ya sama murid. Apakah kalau kita lanjutkan dia akan terus berubah? Enggak. Kalau nggak dikasih motivasi. Lanjut. Kemudian posisi ketiga sebagai teman. Jadi posisi kita sebagai teman. Jadi kalau menghukum siswa, guru punya kontrol sebagai teman. Kira-kira apa ya? Jadi di sini posisi teman, gurunya nggak akan nyakitin murid. Terus tetap berupaya gimana dia memposisikan
menyampaikan kalau dirinya itu temannya. Supaya apa? Supaya siswanya cerita, supaya siswanya curhat begitu. Kira-kira masalahnya apa? Ya, kata-katanya di sini bisa. Nah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji sama Allah bukan? Kenapa terlambat lagi? Gitu. Baru di situ ada kata-kata penguatnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, akan Pak Guru bantu ke depannya. Nah, kira-kira hasilnya di sini tidak potong ya. Di sini siswa akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Bukankah hal ini yang kita inginkan? Akrab dengan siswanya. Ya, kemudian di sini akan nampak perubahan yang positif. Hanya saja murid menjadi tergantung pada gurunya. Ah, Bapak itu baik kok. Oh, Ibu itu baik kok. Kalau terlambat nggak apa-apa lah. Seperti itu. Nah, di sini kita sebagai guru harus ambil andil atau harus memutar akal gimana caranya bisa melakukan perubahan yang positif. Selanjutnya posisi sebagai manajer ya? Pemantau. Yang memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada. Nah, kira-kira kalau kita diposisikan sebagai pemantau, ini dia yang akan kita katakan misalnya. Adi, apa kamu? Jam berapa kita mulai? Begitu. Baru dijawab siswanya apa? Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat siswanya merasa bersalah. Inilah posisi sebagai pemantau. Selanjutnya posisi terakhir yaitu sebagai manajer. Ya, jadi kita tahu manajer itu orang yang memanage, orang yang mengatur. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Yang memastikan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baru biasanya seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kira-kira kalau seorang manajer dia akan mengatakan ini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, jadi misalnya dia terlambat, si Adi tadi ini kenapa terlambat? Ya, sebagai teman. Kira-kira supaya kamu nggak terlambat ngapain lagi? Sudah manajer. Ya Pak, mungkin saya tadi malam tidurnya kemalaman Pak. Jadi saya bangunnya kesiangan. Atau saya mandinya lama Pak. Nah, dia sudah tahu solusi apa atau permasalahan apa yang terjadi dalam dirinya. Kemudian dari permasalahan itu dia tahu lah gimana cara mengatasinya atau solusinya. Oke, di sini ada restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Jadi secara umum masalah-masalah itu dapat dikelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Tanya dulu siswanya salahnya di mana. Ya, dia harus paham betul mana kesalahannya. Baru menanyakan keyakinannya. Ya, sebagai tanyakan kesalahannya, tanya kira-kira supaya berubah jadi apa. Baru menstabilkan identitasnya. Ya, bisa dijelaskan di slide selanjutnya. Ya, di sini contoh kalau validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kalau salah begini, gimana cara yang baiknya? Atau kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu? Baru yang ini untuk menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita semalam kan udah janji nih 7.15 harus di sekolah. Kenapa lewat? Nah, ditanyakan ya. Dan kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kalau terlambat terus, kalau berbuat salah terus. Kemudian stabilnya identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar. Tentunya kita juga sebagai manusia walaupun guru pernah melakukan kesalahan. Terus di sini kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti kita terus melakukan kesalahan. Kita harus berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Oke, segitiga restitusi mempunyai makna diantaranya sebagai berikut. Bapak Ibu boleh dibaca dulu. Oke, di sini ada validasi tindakan yang salah. Ya, di sini guru-guru biasanya akan menggunakan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Ini kalau orang Jawa bilangnya apa? Melulu. Ya, kok nggak sekali aja kau patahkan begitu. Itu kayak membuat siswa lebih bersalah lagi.
dan dia merusak barang, cuma compel sedikit, kenapa nggak dipatahkan aja sekalian? Nah, seperti bahasanya kita kurang lebih. Oke, di sini menanyakan keyakinan, poin yang terakhir untuk segitiga restitusi. Biasanya kata-kata yang digunakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kalau di sini saya memang menganggap satu kelas itu satu keluarga, ya, bukan orang lain lagi. Oke, terima kasih Bapak atau Ibu. Di sini saya mempunyai beberapa kasus. Saya akan menanyakan kira-kira Bapak atau Ibu ketika berada di kondisi itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kita masuk ke pembelajaran 5 materi IPS. Kedokteran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran olahraga dan terlarang. Jadi olahraga terlarang ini dampaknya bagi generasi muda dapat merusak generasi muda sehingga nanti generasi muda akan hancur, ya, karena tidak bisa memimpin negara dengan baik. Jadi tugas kamu di situ catat apa saja dampak yang dapat ditimbulkan oleh narkoba pada generasi muda. Oke, di sini kita pasti sering mengalami ketika kita lagi menjelaskan ada sesuatu yang terlambat masuk, ya. Otomatis apa yang bisa kita lakukan? Sependapatnya ya. Kira-kira Bu, ketika kita lagi menjelaskan ini di depan kelas, tiba-tiba ada siswa yang terlambat masuk, biasanya apa yang Ibu lakukan di depan kelas? Pertama saya panggil dan saya tanya, mengapa kamu terlambat ke sekolah? Itu pertama yang saya lakukan. Kalau dibilangnya dia terlambat bangun, di situ saya nasihati bahwa dia harus bangun cepat. Kalau yang kedua soal seperti yang Bapak bilang tadi cuaca, itu pasti saya suruh dulu. Setelah itu saya beri nasihat dia bahwa besok jangan diulang lagi. Berarti ditanya dulu ya Bu ya, kalau masalahnya kenapa terlambat. Satu orang dulu lagi. Kurangi ya? Kurangi aja. Oh, kurangi aja. Oke, untuk Ibu Mulyana, kira-kira Bu, ketika Ibu lagi menjelaskan ke kelas lagi enak, fokus, tiba-tiba ada siswa yang terlambat masuk ke visi. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Waalaikumsalam. Saya Mulyana, kalau menurut saya sih hampir sama dengan Ibu lagi. Biasanya ditanyai kenapa dia datang terlambat, kemudian mengapa dia terlambat gitu. Tapi kadang kalau misalkan saya suruh tunggu dulu, saya suruh tunggu di luar dulu, karena belum selesai kan. Saya masih menerangkan, saya melanjutkan mendekat, saya selesai saya menerangkan, terus saya panggil. Siswanya. Berarti diselesaikan dulu materinya atau penjelasannya, terus setelah yang saya ada. Kan masih bicara. Oke, terima kasih pendapatnya ya, luar biasa ya untuk Ibu Nalar dan Ibu Mulyana. Solusinya atau apa yang dilakukan di depan kelas. Kita lanjutkan videonya. Tiap hari terlambat, kemarin terlambat, hari ini juga terlambat. Setiap hari terlambat. Tidak diambil pelajaran kalau jam 7.15 sampai sekolah. Karena berdiri di situ sampai
apa jam pelajaran laptop. Supaya secara bebas ditinggalkan. Ayo masuk ke sekolah. Terus nih. Di mana gurunya aku? Pelajaran jadi nanti ini hari ini dia terlambat nih, besoknya terlambat lagi, jadi anaknya tiap hari terlambat. Ada dampak dari muda. Dia lagi untuk sampahnya Tuhan, membuat merasa bersalah. Di sini kawan-kawannya memantau, melempari, dan jadi mengejeknya karena nama siswanya Wendy selalu terlambat dalam sekolah. Nah, keesokan harinya Wendy itu tetap terlambat, seakan dia tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh gurunya, dan dia datang ke sekolah ini lagi kayak orang lagi kecapean, kayak orang lagi kelelahan. Ngapain ini anak? Ya, malam ngapain? Atau pagi ngapain? Nah, kira-kira nih, tadi kan dia terlambat tuh, besoknya terlambat lagi, gitu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Pada hari ini, materi pelajaran sama-sama lagi jelaskan seperti kemarin, datang lagi dia terlambat. Dalam bentuk desimal dan dalam bentuk persen. Ya, seperti sudah kita pelajari. Salah. Apa yang terlambat? Di situ ada posisi guru sebagai pemukul. Gurunya ngapain dengan itu? Dan kalau terlambat pelajaran itu baru. Bisa nanti. Jangan. Bisa jangan terlambat. Jangan terlambat. Belum lagi. Oke, ada yang pernah melakukan hal tadi? Kelas rendah ya. Kalau kelas tinggi pernah nggak mau kompetisi? Pernah. Mungkin nggak sekarang, dulu pernah. Nah, kira-kira nih pertanyaan berikutnya. Kalau ada siswa yang terus terlambat, yang terlambat lagi, yang terlambat bisa terlambat lagi, dikasih tahu terlambat lagi. Kalau tadi kan kalau terlambatnya sekali 2 kali, ditanya dulu kenapa terlambat. Kalau alasannya faktor lingkungan, dimaafkan. Sudah satu lagi disuruh keluar dulu, lanjut menjelaskan, selesai baru disuruh masuk. Sebenarnya timbul pertanyaan, apakah sudah terlambat itu tidak semakin ketinggalan pelajaran? Mungkin juga kalau kita suruh masuk, kebiasaan nanti ya untuk terlambat terus ya. Jadi kira-kira kalau ada siswa yang terus terlambat, kira-kira ngapain nih gurunya? Gurunya itu sibuk solusinya. Itu Bu Desi ya, Bu Desi guru senior ya. Ayo Bu, kira-kira ngapain? Kalau menurut saya, saya panggil orang tuanya. Oke. Apa sebabnya? Apa setiap harinya Terlambat ya. Nah, jadi tahu kita apa sebabnya dia terlambat. Oke. Selanjutnya kepada Ibu Desi. Iya, sini. Ya kira-kira apa yang gue lakukan kalau siswanya dia paling terlambat? Kalau saya panggil, Siapa yang gue panggil? itu bilangnya ini, terus saya tanya kenapa kalau terlambat, kenapa alasannya ada di jawabannya. Jadi kalau tepat jawabannya saya maafkan. Kalau nggak tepat saya panggil orang tuanya, kenapa selalu ada terlambat. Kasih ya, wah luar biasa jawabannya. Saya setuju nih jawabannya. Kalau siswa terlambat lebih dari sekali atau 2 kali, biasanya tindakan berikutnya panggil orang tuanya. Itulah kenapa sekolah butuh stakeholder, butuh pendekatan antara diri guru dan orang tua. Percayalah kita nggak akan berhasil sebagai guru kalau kita main sendiri, nggak ada peran orang tua di situ. Nah di sini secara tidak langsung kita sudah bertindak sebagai posisi manajer.
Kita lanjutkan videonya ya. Pasti penasaran kan? Kalau ini siswa nggak ada takut-takutnya nih, ini terlambat terus nih, pasti gurunya penasaran tuh. Nah kira-kira apa yang dilakukan guru? Perhatikan tadi yang salah. Tadi ganti 3 wajib itu. Pengalaman kemudian pengalaman ini bisa. Dia pulang lari-lari nih. Kenapa dia lari-lari kan? Penasaran kan? Ngapain dia anak lari-lari nih? Ngapain di rumah nih? Tuh dengan lari-lari kencang sampai lah dia ke rumah akhirnya itu. Syukur gak jatuh di jalan. Dan inilah yang terjadi di rumahnya. Kenapa dia selalu terlambat? Saya nengok ini berkali-kali sedikit. Walaupun saya nggak gitu. Karena gurunya penasaran, gurunya masukin siswanya ke rumah gitu ceritanya. Main masuk aja ya gurunya ya. Dan betapa gurunya terkejut. Ternyata siswanya terlambat karena orang banyak kesalahan. Stop. Jadi dia sebelum sekolah urusin ayahnya dulu. Jadi jujur sebagai guru di situ hancur ya. Dia kayak ngerasa bersalah gitu. Kayak menyesal. Sudah tadi dipukul siswanya, pengen dipermalukan. Jadi ini yang datang selesai. Pak Abdi pun merasa sangat sedih dan malu akan perbuatannya selama ini. Ia terlalu berat dalam memberikan hukuman kepada anak didiknya. Pak Abdi pun meminta maaf kepada Wendy dan ayahnya. Mereka semua pun menangis. Pak Abdi berusaha menenangkan Wendy dengan memeluknya. Keesokan harinya di sekolah, Pak Abdi menceritakan sebab kenapa Wendy selama ini dalam terlambat. Teman-teman sekelas Wendy pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada Wendy. Selama ini, mereka menganggap Wendy adalah penyebab mereka ketinggalan pelajaran. Dari video ini kita dapat belajar banyak hal. Salah satunya adalah menjadi guru yang lebih bijak dalam memberi hukuman kepada siswa. Diganti baca yang ketiga. Masih terlambat lagi ya. Masih terlambat lagi. Masya Allah ini.
jauh sekali untuk memberikan hukuman kepada siswanya. Ya, jadi ada beberapa kasus juga, contoh calon guru bergerak yang ada di sekolah 88 kalau nggak salah. Sama juga kasusnya siswanya suruh datang terlambat. Tiap hari terlambat. Terakhir dipanggil gurunya lah orang tuanya. Panggil gurunya, orang tuanya nangis langsung minta maaf sama gurunya. Luar biasa ini orang tua. Ternyata setelah ditanya, orang tuanya ini janda, anaknya 6, kira-kira cuma 1. Jadi tiap hari harus bergiliran dengan anaknya. 2 sekolah di Surabaya, 1 sekolah di SMK Negeri 1 Kisaran, ada yang di SMP Negeri 2, ada yang di SMP 1, dan ada di SD itu. Jadi siswa yang SD ini selalu dapat giliran yang terakhir, karena kakak sama abangnya si Pak aku dulu nama diantar terlambat dimarahi guruku gitu. Jadi itu alasan dia terlambat. Jadi sekali lagi saya mengajak semua guru-guru yang ada di sini, sebelum memberikan hukuman, ditanya dulu betul-betul apa permasalahan, kenapa. Kalau enggak juga ada solusi, benar tadi panggil orang tuanya. Kadang-kadang memang ada anak itu jujur, tapi dia nggak berani ngomong di situ karena takut. Mungkin kita dikenal sebagai guru yang selama ini tukang marah, jadi takut kalau seseorang mau jujur harus dimarahin, atau kalau mau ngomong di depan rame-rame disorain. Itulah gunanya kenapa kita perlu mendekatkan diri kepada anak, sambil di waktu-waktu tertentu, bisa jam istirahat, atau mungkin pas pulang didatengin ya, atau mungkin didatengin aja rumahnya. Kenapa? Kita biasanya kalau guru SD itu rumah siswanya nggak jauh-jauh kok dari sekolah. Tanya, datang. Seolah ada kedekatan antara guru dan siswa. Mungkin demikian dari saya Ardiansa, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Asahan. Mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu Guru yang telah menghadiri acara pada seminar saya tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih. Mohon maaf. Kepada Pak Ardiansa, yaitu sebagai penggerak CGP, ya. Jadi di sekolah kita ini ada 2 sebagai CGP, calon guru penggerak. Jadi dari sini kita bisa ambil dari sisi positifnya, bahwa pemerintah telah membuat satu program, yaitu program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu membuat program guru penggerak. Jadi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh guru penggerak inilah dia tuntutan. Seharusnya memang seperti ini. Jadi harapan saya kepada guru-guru penggerak, janganlah hanya sebuah settingan, tapi kalau bisa ini benar-benar kita laksanakan di dalam seharian, di dalam kegiatan proses kegiatan pembelajaran kita. Begitu juga para rekan-rekan guru yang belum ya menjadi CGP, seandainya memang tergerak hatinya mendaftarkan diri ke dalam kegiatan CGP, silakan, karena itu memang tuntutan. Kalaupun memang belum terbuka hati untuk mengikuti CGP, kita telah mendapatkan ilmu atau pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh yang kita katakan Datuk Sebaya. Walaupun demikian, apa yang telah disampaikan oleh teman kita, janganlah kita menganggap, ya kalau dalam bahasa sehari-hari, kita menganggap layas apa yang telah disampaikan oleh teman kita, tapi kita ambil sisi positifnya, ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh teman kita sebagai Datuk Sebaya kita. Jadi itu harapan dari saya kepada kita semua, janganlah hanya sebagai settingan, karena ditampilkan, divideokan, direkam, itu hanya kita setting, kemudian dalam pelaksanaan
hal-hal yang lalu biarlah berlalu. Jadi harapan saya bukan seperti itu, karena kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terutama kepada Ibu Diana yang sebentar lagi sudah akan berakhir, ya kan, akan mendapatkan sertifikat. Ya. Jadi betul-betul harus, jangan hanya keinginan kita itu hanya untuk memperoleh sertifikat, tapi apa tuntutan kita harus kita laksanakan dalam kelas kita, ataupun boleh kita sampaikan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Riansa. Yang lain juga boleh bertanya bagaimana kalau ada temuan-temuan atau benturan, ya mari kita selesaikan atau kita atasi secara bersama, diskusi. Jadi saya rasa harapan saya, sekali lagi saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Pak Riansa, ya, walaupun ya dalam pemaparan yang kurang sempurna, kita sudah bersyukur, ya, Pak Riansa sudah mau memberikan sedikit ilmunya kepada kita semua. Jadi saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak bagaimana KMHPD telah memberikan 4 kali ada tanggapan terhadap presentasi saya. Cuma Pak, jawabannya, kenapa guru-guru lain itu belum tergerak? Bukan belum tergerak Pak, ada batasan lama mengajarnya Pak, 5 tahun. Jadi yang memenuhi syarat itu baru guru ini yang mau diisi. Bapak perhati, Bu Ija, bisa Bu Ija. Berani. Tapi Bu Rani belum sampai 5 tahun, jadi enggak. Belum Pak, semalam masih tertolong. Masih merah dia. Anda belum mengajar 5 tahun. Kan yang mengajarnya. Aplikasi Sita tadi belum bisa ya. Ini kedepannya bisa ya Bu ya, karena guru penggerak ini sekarang jadi posisi teratas dari guru berprestasi. Jadi kalau udah jadi kalau sudah dibilang guru penggerak, pasti dia aja dari ditunjuk. Nah itu salah satu konsekuensi kalau sudah menjadi guru penggerak. Jadi harus berani tampil, karena salah satu fungsi dan peran guru penggerak adalah menjadi coach bagi guru-guru yang lain. Oke, bagi teman-teman lain yang memberikan tanggapan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan mengikuti PGP angkatan 4 juga. Ini saya kayak testimoni biar teman-teman mau mengikuti. Jujur seperti kata Bapak, memang pertama saya nggak tahu ini program guru penggerak apa, tujuannya memang dapat sertifikat, itu tujuan utamanya. Tapi setelah ikut, jadi tiba-tiba ini dapat dukungan lagi dari Bapak Kepala. Bu, apa ini mau diperlukan? Bu, ini kayaknya makin semangat. Bu, jadi kayak makin diperhatikan, makin ada kesenangan, istilahnya kesenangan. Oh, jadi diperhatikan. Kemudian memang di guru penggeraknya itu, kawannya itu memang kompak kali. Ada apa? Ayo bantu, ini ada tugas bantu. Bahkan kalau sosialisasi nggak bisa, udah ayo di sekolah kami. Ini kayaknya welcome kali. Makanya saya udah gara-gara guru penggerak ini awal sama guru-guru sekolah lain nggak kenal jadi kenal. Dapat juga banyak kesempatan. Baru ini yang baru lagi, kebetulan saya ikut PPG. Nah di PPG kemarin yang punya sertifikat guru penggerak itu kayak dapat tiket emas. Jadi mereka yang guru penggerak, tapi yang sudah guru penggerak bukan TGP itu yang sudah punya sertifikat, gitu ikut pretest lulus dan masuk nominasi jadi mahasiswa PPG, mereka tinggal nunggu UP aja ujian akhir. Jadi nggak ikut belajar, Bu. Jadi nggak ada kerjaan tugas-tugas. Bahkan mungkinnya ujian kinerja itu nggak ikut. Jadi nggak ada praktek ngajar, nggak ada ngerjain tugas, tinggal ujian tertulis terakhir aja. Jadi kayak itu lawan apa tiket emasnya. Karena kan sardik ini kan kita butuhkan kali, apalagi P3K. Jadi kalau misalnya gitu gitu memenuhi syarat, menurut saya coba mendaftar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Ibu Mulyana. Ini berikutnya tepuk tangan dulu untuk Mulyana ya. Jadi saya juga menghimbau kepada rekan-rekan semua di guru penggerak ini jujur banyak sekali ilmu yang kita dapat. Ya di situ saya dulu mungkin orang kenal kan saya dulu juga operator, jadi mungkin pengetahuan tentang teknologinya itu banyak. Ternyata enggak ya. Saya ngerasa saya segini. Supaya saya setelah ikut guru penggerak lebih kecil lagi. Karena ada salah satu guru penggerak namanya Bapak Wan Pakmi.
Bapak itu ahli IT. Waduh, saya ngerasa saya tuh belum ada apa-apanya untuk bidang IT. Kayak di sini saya banyak belajar ya. Awal mula nggak masalah karena di guru penggerak ini tidak dituntut kesempurnaannya. Yang dituntut tanggung jawabnya, solidaritasnya dan sebagainya ya. Karena di situ yang penting setiap tugas yang diberikan yang penting dikerjakan. Tidak harus sempurna. Karena jujur saya juga di awalnya tanpa meraba-raba, jujur nggak ngerti sama sekali. Kemudian saya ada dulu edit video pakai Movie Maker, kawan pakai KineMaster, ya. Terakhir saya pakai Filmora. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin ingin belajar lagi gimana ngedit video pakai Canva, boleh tanya sama saya. Tentukan aja waktunya atau pakai Filmora. Filmora menurut saya itu edit video yang paling keren. Mau background apa, mau kayak mana tampilannya ada sesuatu sesuai. Bisa offline, bisa online, bebas. Jadi demikian mungkin kita tutup karena sudah mau sholat Jumat. Terima kasih ya, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mengikuti presentasi saya tentang budaya positif. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, Mas.